Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu harusan kita adalah memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur itu. Salah satunya adalah ibadah kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Takbir, tahlil, dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka. Di sini kita melaksanakan puasa di hari Arafah, pemotongan hewan kurban setelah sholat Idul Adha ini, dan menggemakan takbir, tahlil, dan tahmid selama hari Tasyrik. Apa yang dilakukan itu maksudnya sama, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para
nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita bahas 4 harapan Nabi Ibrahim yang termuat dalam doanya. Harapannya menjadi harapan kita semua yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, harapan atas dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam amat berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Menurut Said Qutb dalam tafsirnya, doa ini menampakkan adanya kenikmatan lain dari nikmat-nikmat Allah, yakni nikmat yang dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kejahiliahan syirik kepada cahaya beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu iman ataupun tauhid merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sehingga iman merupakan sesuatu yang amat prinsip dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Di samping itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga ingin memperoleh ilmu dan hikmah, sesuatu yang amat penting agar kehidupan bisa dijalani dengan mudah dan bermakna. Beliau juga meminta agar termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjadi soleh. Selain itu meminta menjadi buah tutur kata yang baik bagi generasi kemudian, sebagai bentuk penghormatan dan upaya meneladani. Puncaknya adalah meminta dimasukkan ke dalam surga hingga tidak terhina dalam kehidupan di akhirat nanti. Hal ini tercermin dalam doa beliau, Rabbi habli hukman warzuqni bis-shalihin waj'alni lisana shadiqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalim wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87. Dari doa Nabi Ibrahim di atas jelas sekali betapa pentingnya menjadi saleh, sehingga orang sehebat Nabi Ibrahim masih saja berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Manakala kesolehan sudah dimiliki, cerita orang tentang diri kita bila kita tidak ada kebaikan. Karena itu harus kita koreksi diri kita. Seandainya kita diwafatkan besok, diwafatkan nanti lusa, kira-kira apa orang-orang yang akan menceritakan tentang kita? Hal penting lainnya dari harapan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang tunduk dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini terdapat dalam doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'al lana muslimaini laka wa minal dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara cucu kami umat yang tunduk kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah maha menerima taubat lagi maha. Quran surat Al-Baqarah ayat 127 129. Syekh Ali As-Sabuni dalam Safwatul Tafsir menjelaskan bahwa berulang-ulang Nabi Ibrahim dalam doanya menyebut Rabbi, ya Tuhanku, agar dikabulkan doanya dan menampakkan kehinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang kedua adalah harapan atas keluarga, mulai dari orang tua yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau pun meluruskan orang tuanya sebagaimana dalam firman-Nya, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar asnama ilaihata inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah kau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhanmu? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-An'am ayat 74. Selain istrinya yang soleha, beliau juga ingin agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan orang tuanya dengan karakter akhlak yang mulia. Ini merupakan sesuatu yang amat mendasar bagi setiap anak. Karena beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, fabasharnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur ma tara madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada seorang anak yang termasuk orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu. Seorang anak yang soleh Ismail kecil berkata, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku dan termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa dengan kesolehan yang diharapkan membuat sang anak selalu mendirikan salat, hati orang pun suka kepadanya dan pandai bersyukur atas kenikmatan yang diperoleh. Hal ini disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzil zar'i 'inda baitikal muharram Rabbana liyaqimuna as-salata faj'al lahu af'idatan minan nar tahri ilaihim
warzuqhum minas samarati la'allakum tashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 37. Hal yang teramat penting, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam amat mendambakan memiliki anak, bukan semata-mata agar punya anak, tetapi bagaimana anak yang soleh itu mau dan mampu melanjutkan estafet perjuangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, harapan yang ketiga Nabi Ibrahim adalah terhadap masyarakat agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya pada masanya, tapi juga generasi berikutnya. Dalam rangka itu, sejak muda Nabi Ibrahim telah membuka cakrawala berpikir agar tidak ada kemusyrikan dalam kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini bernama Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 56 sampai dengan 60. Oleh karena itu, di dalam doanya Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi nabi yang menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, Rabbana wab'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yurqihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Dalam konteks sekarang, masyarakat amat membutuhkan dakwah yang mencerahkan dan memotivasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, harapan yang keempat dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah atas negara dan bangsa. Beliau ingin agar negara berada dalam keadaan aman dan memperoleh rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua penduduk meskipun mereka tidak beriman. Beliau berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini
bila kita ukur dalam konteks negara kita, ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini karena keamanan yang menjadi sesuatu yang sangat mahal. Sementara kesulitan mendapatkan rezeki, makanan masih begitu banyak terjadi. Namun kesulitan demi kesulitan masyarakat pada suatu negara dan bangsa ternyata bukan karena Allah tidak menyediakan atau tidak memberikan rezeki, tetapi karena ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidakmerataan dan korupsi yang merajalela. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk istiqamah, mempertahankan, menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Meskipun banyak orang yang korupsi, kita tidak akan terlibat karena jalur hidup kita adalah jalur yang halal menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang baik. Namun para pemimpin dan pejabat harus lebih bertanggung jawab lagi. Karena itu, kita amat menyayangkan bila banyak orang mau jadi pejabat, tapi tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan masyarakat saja ia tidak mampu untuk bertanggung jawab dan menjadi teladan. Inilah pemimpin yang amat menyesali jabatan kepemimpinannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku jabatan?" Maka Rasulullah menepukkan tangannya di pundakku. Lalu beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah. Sedangkan jabatan dan amanah itu akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan benar dan melaksanakan kewajibannya dalam jabatannya." Hadis riwayat Muslim. Akhirnya memiliki harapan yang baik tidak cukup pencapaian hanya dengan doa. Karenanya setiap kita harus berjuang bersama agar kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah untuk mengakhiri khutbah pada kesempatan ini sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berada di jalurnya, agar kita berada pada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah, dan kita jauhkan segala larangan-larangannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hadat. Allahumma ighfir lana junubana wa israfana amrina wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agama kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan
dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan kami. Engkau jadikan kehidupan ini lebih baik, ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa kami muslimin dan muslimat, mukminina wal mukminat, baik yang hidup maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan. Allahumma ja'al lahum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan taburan. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih bersama kami. Berilah kesanggupan, kesabaran, agar kami bisa merawat dan menjaganya, agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kedua orang tua kami. Betapa besar jasa pengorbanan, jiwa, raga, nyawa, bahkan darah sekalipun ia korbankan untuk kami. Ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami, rahmatilah hidupnya, berkahilah hidupnya ya Allah, luaskanlah rizkinya ya Allah. Bila orang tua kami telah tiada, lapangkanlah alam kuburnya ya Allah, tempatkanlah ia yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.